Selamat siang. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen Bapak Adi Mursalim. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Raden Usa, NIM 2210417844. Mata kuliah penelitian bisnis. Dosen Adi Mursalim, sarjana ekonomi, Master of Management. Soal bagian A. Sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. Judul proposal analisis tingkat produktivitas tenaga kerja pada PT Palma Bumi Lestari di Angkadu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. PT Palma Borneo Lestari ini merupakan perusahaan di bidang pengelola kelapa sawit yang memproduksi minyak mentah sebelum menjadi minyak yang dapat dikonsumsi oleh semua orang yang menjadi minyak goreng. Nomor 2, jelaskan bagaimana Anda mendapatkan judul proposal penelitian Anda. Nomor 2, jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal penelitian Anda. Saya menetapkan ini karena benar adanya PT tersebut berada di wilayah saya, yaitu Kabupaten Landak. 3. Jelaskan latar belakang penelitian Anda. Dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan latar belakang. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Landak melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring terkait progres pembangunan pabrik kelapa sawit PT Palma Bumi Lestari yang berada di Desa Angkadu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Senin 30 September 2020. Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Landak, Epi Yupenalis, didampingi para anggota Komisi B DPRD Landak. Ketua Komisi B DPRD Landak, Epi Yupenalis, mengatakan kunjungan kerja yang dilakukan Komisi B tersebut untuk melihat secara langsung mana progres pembangunan pabrik kelapa sawit PT PBL. Selanjutnya, EPI juga meminta agar pabrik TBS Tandan Buah Segar yang ada di Kabupaten Landak ini dapat semakin memaksimalkan pelayanan agar penjualan TBS atau Tandan Buah Segar di Kabupaten Landak tidak lari kemana-mana. 4. Dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan dan ada berapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. A. Bagaimana PT Palma Bumi Lestari mendapatkan buah sawit yang baik pada para petani? B. Apa yang menjadi daya tarik khususnya dalam penjualan tandan buah segar di PT Palma Bumi Lestari? C. Bagaimana cara mengelola pabrik tersebut agar tetap bertahan? 5. Apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? A. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana tingkat produktivitas terhadap kemajuan pabrik kelapa sawit Palma Bumi Lestari di Desa Angkadu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. B. Untuk mengetahui strategi perusahaan tetap bertahan di Desa Angkadu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. 6.
Jelaskan teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Teori penelitian kualitatif digunakan untuk memungkinkan dan membantu penelitian kualitatif memahami apa yang sudah diketahui secara intuitif pada saat pertama, tetapi pada fase berikutnya bisa berubah sebagaimana teori sosial berubah. 7. Coba Anda cari 3 penelitian terlebih dahulu untuk mendukung penelitian Anda di atas. Yang pertama, dampak perkebunan sawit dalam mendukung percepatan menuju desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, analisis determinan untuk menentukan solusi strategi dalam penurunan stunting di Kalimantan Barat. Yang ketiga, analisis kondisi kemiskinan di Kalimantan Barat. 8. Berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir Anda. Menurut Sugiono, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Berdasarkan kerangka berpikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis Anda jika ada hipotesis. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh saya, maka penulis memakai hipotesis sebagai berikut. Kemampuan kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas kerja pada PT Palma Borneo Lestari. Yang kedua, beban kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas kerja pada PT Palma Borneo Lestari. H3. Pengalaman kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas kerja pada PT Palma Borneo Lestari. 10. Coba Anda jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan. Populasi dan simpel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang Anda gunakan. Metode analisis data kuantitatif, metode analisis deskriptif, metode analisis inferensial, metode analisis diskriminam, metode komparatif, menentukan jenis data. Berdasarkan judul di atas, ada berapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Jawaban. Adapun penjelasan masing-masing variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut. A. Variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, variabel antara atau intervening, variabel deskriptif, variabel kontinum. Bagian B. Pertanyaan ini berkenan dengan video di bawah ini. 1. Sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di keempat video di atas. Jawaban.
Video pertama tentang metodologi penelitian, menjelaskan tentang berbagai metode ilmiah yang bisa digunakan di dalam metode penelitian. Contoh penelitian, contoh kasus faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam wajib pajak. Untuk mengetahui atau mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan dalam wajib pajak, banyak metode yang bisa kita gunakan. Di dalam pendekatan ini kita bisa menggunakan data sekunder atau primer. Video kedua bertopik tentang variabel yang digunakan di manajemen sumber daya manusia. Menurutnya adalah variabel yang paling populer untuk manajemen sumber daya manusia yang populer digunakan ialah motivasi kerja dan kinerja. Video ketiga bertopik variabel penelitian dalam manajemen pemasaran. Ada 6 fokus utama dalam pembagian variabel yang populer. Yang pertama, A. Produk, B. Fish, C. Place, D. Promotion, E. Market Strategy, F. Favorable Opinion. Video keempat bertopik tentang contoh judul skripsi jurusan manajemen. Mempelajari bagaimana untuk merencanakan, mengelola, dan menggunakan sumber daya untuk daya keuangan perusahaan dengan baik, dan menganalisis aspek keuangan dan moneter dan kinerja keuangan bisnis lembaga perbankan atau organisasi lainnya. Contoh judul skripsi 1. Analisis kerja keuangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Banten tahun 2014 sampai 2018. Pertanyaan kedua, sebutkan nama-nama pembicara di keempat video di atas. Jawaban. Di video pertama namanya ialah Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda, MSI. Di video kedua, Timotius Duha. Di video ketiga, masih dengan Timotius Duha. Di video keempat tidak ada nama pembicara. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di keempat video di atas. Video pertama menjelaskan tentang berbagai metode ilmiah yang bisa digunakan di dalam metode penelitian. Contoh kasus faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam wajib pajak. Untuk mengetahui atau mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan dalam wajib pajak, banyak metode yang bisa kita gunakan. Di dalam pendekatan ini kita bisa menggunakan data sekunder atau primer. Video kedua yang paling populer untuk manajemen sumber daya manusia digunakan ialah motivasi kerja dan kinerja. Video ketiga tentang contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan. 4. Mempelajari bagaimana untuk merancang, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan perusahaan dengan baik. Bagian C. Sebutkan tugas-tugas yang Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah metode penelitian bisnis.
Yang pertama, membuat proposal ditulis tangan. Yang kedua, mengomentari video tentang metode penelitian di IG Bapak. Terima kasih. Sekian jawaban saya untuk tugas UAS. Selamat siang.